Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini saya akan membedah sebuah novel yang berjudul Laskar dan Jingga ya. Adapun identitas dari novel ini, judul bukunya Laskar dan Jingga, penulisnya Tresia. Jumlah halamannya 316 halaman. Penerbitnya PT Melpana Media Depok ya. Tahun terbitnya yang terbaru 2022. Tipe covernya copyright 2022. Oke, kali ini saya akan membacakan sebuah sinopsis dari novel ini. Adapun sinopsisnya, ini adalah kisah tentang Laskar dan Jingga. Bertemu dengan Jingga adalah suatu momen yang paling manis yang Laskar ukir dalam hidupnya. Setiap detik yang Laskar lewati menjadi begitu berharga ketika gadis itu berada di sampingnya. Begitu juga dengan Jingga. Hari-hari kelam yang selama ini Jingga lalui perlahan mulai memudar ketika semesta dengan sebaiknya mempertemukan mereka berdua tanpa sengaja. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kini jemari itu tidak lagi saling menggenggam. Langkah keduanya pun tidak lagi tertuju ke arah yang sama. Membuat hidup keduanya dipenuhi dengan rasa kalut dan rindu yang menjadi satu. Jadi novel ini menceritakan tentang sosok Laskar dan Jingga ya. Mereka sebagai siswa SMA Mandala yang saling jatuh cinta. Laskar adalah ketua geng dari sebuah grup atau dari kelompok ya, kelompok Pasdala ya, yang mempunyai sikap pemberani dan tangguh. Adapun Laskar dalam sebuah perjalanannya menemukan seorang preman telah mengganggu seorang perempuan. Nah, perempuan ini bernama Jingga. Dalam perjalanan itu, Laskar langsung menghampiri orang tersebut atau preman tersebut, lalu menghajar preman itu yang mencoba mendekati Jingga. Ia menarik kerah baju preman itu dan menonjok rahangnya. Jadi si Laskar ini menonjok rahangnya si preman yang mengganggu Jingga. Dari nilai-nilai pada novel Laskar dan Jingga, nah, yang pertama nilai pendidikannya. Nilai pendidikannya yaitu merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani dan rohani sesuai dengan nilai yang ada pada masyarakat dan kebudayaan. Yang keduanya perilaku sosial. Tata cara hidup sosial merupakan perilaku atau sikap yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Nah, kenapa yang dikatakan perilaku sosial dari novel itu? Nah, jadi si Laskar ini mempunyai perilaku sosial terhadap sesama, sehingga dia tidak mementingkan diri sendiri tapi lebih mementingkan orang lain. Jadi sifatnya walaupun tegas, galak, tapi dia suka membela orang lain. Nah, di sini ada jiwa yang seperti bunga.
Apa itu jiwa seperti bunga? Jiwa seperti bunga itu yaitu ibaratkan kita lagi bunga mawar ya. Bunga mawar ini lagi sedang mekar-mekarnya. Berarti itu sudah tercium wanginya bunga mawar tersebut. Jadi bukan seperti bunga bangkai ya, terciumnya bau. Nah, di sini menceritakan dari kutipan sebuah novelnya. Jujur saja, apa yang diucapkan Mbak Yayang memang benar. Sifatnya yang sulit percaya dengan orang lain, membuatnya tumbuh menjadi anak yang kesulitan mencari teman. Walaupun di sisi lain, ia memiliki karakter yang ceria, banyak tingkah, bebas berekspresi. Semua itu tidak menunjukkan bahwa seorang jingga Laksita gampang bersosialisasi. Jadi inilah sikap seorang jingga yang katanya Mbak Yayang ini mempunyai sifat yang sulit percaya dengan orang lain, tapi kenyataannya tidak begitu. Nah, si jingga ini orangnya walaupun sifatnya seperti itu, tapi dia punya hati nurani yang baik. Nah, yang keduanya yaitu ketegasan dalam menjalankan tugas. Nah, kenapa ketegasan dalam menjalankan tugas? Ini tugas seorang ketua kelas dari SMA Mandala ya. Kata ketua kelasnya kepada jingga ya, lo terlambat 15 menit plus gak pakai dasi, keliling lapangan sebanyak 3 kali. Sekarang biru menatap jingga serius. Nah, jadi si ketua kelasnya itu yang bernama Biru. Jingga mengangguk paham. Apa? 3 kali doang. Ah, itu sih gampang. 10 kali juga gua jabanin, batin jingga dalam hati. Malas berlama-lama, jingga langsung berlari ke arah lapangan dan meninggalkan Biru tanpa sepatah kata pun. Dasar ketua OSIS galak. Meskipun begitu, jingga tetap melaksanakan tugasnya karena dia patuh dan taat pada peraturan yang dibicarakan sama Biru, ketua kelasnya ya. Jadi setiap orang itu harus patuh kepada peraturan, jangan semau dewek. Jadi kalau tidak patuh sama peraturan, nanti berantakan. Kemanapun kamu melangkah, kalau tidak taat peraturan, itu akan merusak diri sendiri. Selanjutnya yaitu jiwa kesatria seorang laskar. Nah, si laskar ini orangnya kesatria, pemberani dan tangguh. Dia ketua gengnya, jadi selalu garda terdepan di saat ada yang macam-macam terhadap dirinya atau teman-temannya. Dalam perjalanannya, laskar bentroklah dengan sebuah preman lagi nih. Laskar menendang preman di sebuah gang ya, sebuah gang sempit. Nah, jadi si jingga ini diganggu lagi nih sama si preman. Dikarenakan laskar
orangnya suka membela orang, jadi dia siap untuk mempertaruhkannya demi membela temannya. Nah, di sisi lain si Laskar ini menghajar lagi seorang premannya yang mencoba mengganggu si Jingga. Yang selanjutnya itu pandangan pertama, awal jatuh cinta. Kenapa dibilang pandangan pertama awal jatuh cinta? Jadi si Laskar ini awal mulanya sering menolong si Jingga, sehingga dari tatapan mata atau awal dari pertemuannya itu membuat hati si Laskar itu ingin mendapatkan seorang Jingga. Di saat ketemu, Laskar tersenyum. Ia menatap Jingga dengan dalam. Sebagai seorang laki-laki, ia cukup tertarik pada gadis yang ada di hadapannya. Cowok itu lalu beranjak berdiri. Ia menjulurkan tangan ke arah Jingga. "Bangun," kata Laskar. Jingga menyambut uluran tangan Laskar. "Thanks, udah bantu gue." Nah, disitulah awal pandangan pertama mereka jatuh cinta si Laskar ya. Kalau si Jingganya tidak merasa sedikit pun tentang hatinya terhadap Laskar. Nah, yang selanjutnya itu cinta dalam 1 minggu. Loh, kok ada cinta dalam 1 minggu? Ini sebuah perjanjian dari Laskar terhadap Jingga. Kenapa dibilang ada perjanjian dari Laskar terhadap Jingga? Daripada si Jingga ini dikejar-kejar terus sama si Laskar, lebih baik membuat sebuah perjanjian, yaitu perjanjiannya cinta dalam 1 minggu. Jadi si Jingga ini menerima cintanya si Laskar, tapi hanya 1 minggu. Adapun dari 1 minggu itu sebetulnya si Laskar itu si Jingga itu hanya mengetes si Laskar, gimana sih seluk beluknya atau asal usulnya dari si Laskar tersebut. Jadi si Jingga ini tidak sembarangan menerima seorang cowok tanpa adanya diketahui seluk beluknya. Jingga menggeleng kepala. Siapa sih cowok yang mau jadi pacarnya? Latar belakang gak jelas, banyak tingkah, ceroboh, plus enggak cakep amat. Iya, kalian pasti sedang meneriaki Jingga sambil menyebut nama Laskar. Deal, jawab Jingga sambil membalas juluran tangan Laskar. Dan akhirnya Laskar dan Jingga resmi pacaran, hanya selama 1 minggu. Setelah itu Laskar akan berhenti mengganggunya. Nah, jadi dari perjanjian itu si Laskar meminta kepada Jingga agar menerima cintanya, tapi si Jingga itu membuat sebuah perjanjian. Dia ingin hanya menerima si Laskar itu hanya dalam 1 minggu saja, agar si Jingga tidak diganggu terus sama si Laskar. Untuk selanjutnya yaitu dengan senyuman mampu menyembuhkan luka. Kenapa dibilang dengan senyuman mampu menyembuhkan luka? Karena
setiap manusia itu pasti ada luka di hati atau pasti punya amarah yang membelenggu di jiwanya. Tapi si amarah itu bisa diredam atau bisa dikatakan bisa dilerai dengan sebuah senyuman, karena senyuman itu bisa meluluhkan hati seseorang yang tadinya galak jadi baik kembali. Nah, kutipannya yaitu Laskar Juni Arkana, satu nama yang tidak akan pernah melupakan untuk sebagian orang. Laskar, dia sosok laki-laki dengan penuh kejutan. Senyumannya mampu sembuhkan luka. Meski Laskar sudah pergi dan tidak akan bisa kembali, semua tentang dia selalu tinggal di relung hati yang paling dalam. Nah, di sini jadi di saat si Jingga ini sedang menangis, sedang sedih, si Laskar selalu ngasih senyumannya untuk mengasih respon yang positif agar kesedihannya itu bisa kembali pulih ya. Untuk selanjutnya yaitu demi menggapai cita-cita rela melepaskan kekasih hati. Nah, jadi setelah 1 minggu si Laskar dan Jingga akhirnya berpisah. Nah, dalam perpisahannya itu karena ada sebuah cita-cita yang harus dilakukan oleh seorang Laskar. Laskar memutuskan untuk meninggalkan Jingga. Karena apa? Karena si Laskar ini sudah bertekad untuk melanjutkan kuliahnya di luar kota, jadi tidak mungkin untuk bisa bertemu dengan Jingga karena posisi jaraknya jauh. Jadi Jingga pun meskipun menangis, dia rela ditinggalkan oleh Laskar karena sebuah cita-cita yang Laskar inginkan, yaitu menjadi seorang sarjana. Dia ingin kuliah di luar kota untuk menggapai cita-cita. Dan dia pun di saat perpisahan bilang kepada si Jingga bahwa setelah kelar kuliahnya dia akan bertemu kembali kepada Jingga, karena dalam posisi masih sekolah SMA dan tidak mungkin untuk bisa menafkahi Jingga jika tidak melanjutkan kuliah atau tidak bekerja. Gimana untuk mendapatkan Jingga kalau tidak ada pekerjaannya? Gimana, atau bisa dibilang gimana untuk menikahi Jingga kalau tidak ada pekerjaannya? Tapi dengan tekad seorang Laskar, dia rela berpisah dari kekasihnya atau dari kekasih hati demi sebuah cita-citanya. Nah, kutipan dari sebuah novel ini, aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikanku di luar kota sembari pelan-pelan melupakan Jingga. Maksudku, melupakan di sini adalah melupakan perasaan lebih yang ada di dalam diriku untuk Jingga. Ya, jadi begitu. Mungkin segitu kutipan dari
novelnya. Adapun dari amanat dari novel Laskar dan Jingga itu, yang pertama, jika ada masalah, selesaikan dahulu dengan musyawarah atau cara kekeluargaan. Jadi jangan sembarangan main hajar-hajar aja. Yang kedua, dengan senyuman mampu menyembuhkan luka. Yang ketiga, jadilah teman dalam suka maupun duka. Yang keempatnya, jangan mencari musuh dalam setiap langkahmu. Itu amanat dari novel tersebut, yaitu novel yang berjudul Laskar dan Jingga. Adapun teori untuk membedah sebuah novel ini adalah menggunakan teori Carl Gustav Jung. Kenapa menggunakan teori Carl Gustav Jung? Karena saya suka dengan teori-teori Carl Gustav Jung, yaitu dengan teori psikologi. Yang pertama yaitu teori kepribadian berdasarkan psikologi analisis. Menurut Carl Gustav Jung, merupakan penggabungan pandangan teleologi dan kausalitas. Tingkah laku manusia itu ditentukan tidak hanya dari sejarah individu, ras, atau kausalitas, tetapi juga oleh tujuan dan aspirasi individu atau teleologi. Yang keduanya, novel Laskar dan Jingga sangat cocok dibedah dengan metode kajian psikologi sastra. Mungkin cukup sekian bedah novel Laskar dan Jingga dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kata-kata yang salah atau tutur kata saya yang salah, atau dari segi pemaparannya kurang pas, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.